sahabat Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Suaranya jelek. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر على أن مسني الكبر فبما تبشرون على أن مسني الكبر فبما تبشرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Kulon Progo pamit sholat dulu. Iya. Baik, terima kasih Pak Ogi, Sekretaris PP, Sekretaris LP Ma'arif NU PBNU. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke diskusi kita pada siang hari ini. Saya awali, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhajir Effendi MA,
Menko PMK Republik Indonesia, yang saya hormati Deputi Kementerian PMK Profesor Agus Sartono, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua LP Ma'arif NU PBNU Haji Arifin Junaidi, Zainal Arifin Junaidi atau biasa dipanggil Arjuna, Bapak Ibu Ketua PW dan Sekretaris PW, Ketua PC dan Sekretaris PC, sekaligus para pengurus LP Ma'arif NU PBNU Jakarta yang saya hormati pula. Di siang ini kita akan masuk ke diskusi tentang kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia di era new normal. Namun sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan atau iftitah dari Ketua LP Ma'arif NU PBNU yang akan disampaikan oleh Haji Zainal Arifin Junaidi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtarumin, para alim, para ulama, para sepuh, para admin sepuh, wabil khusus akhinal kiram, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Agus Sartono, Deputi Menko PMK, para pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU, para pengurus wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU se-Indonesia yang sudah bergabung, serta para pengurus cabang yang juga sempat bergabung. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama lagi. Kali ini kita akan mendengarkan dan berdiskusi dengan Menko PMK mengenai nanti bagaimana new normal nanti di bidang pendidikan. Tentu saja tidak hanya pendidikan sekolah, tapi juga madrasah dan pesantren. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita ikuti jejak langkahnya di dalam mendidik umat melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya benar-benar bersyukur dan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelaksanaan seminar kali ini. Ini merupakan program Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU selama masa COVID ini. Jadi tiap minggu nanti insya Allah diprogramkan untuk mengadakan kegiatan serupa. Jadi nanti berganti-ganti. Kalau minggu ini kita mendengarkan dari Menko PMK mengenai kebijakan pemerintah, maka minggu depan adalah pelatihan untuk para kepala sekolah atau kepala madrasah, dan mungkin minggu depannya lagi nanti pelatihan untuk para guru, tapi soft skill training, jadi bukan hard skill karena agak berat kalau hard skill training. Ini semua dilakukan tentu saja untuk kita menyongsong memasuki era new normal, khususnya karena kita ini melihat di bidang pendidikan, tentu saja new normal di dalam pendidikan. Kita sudah merasakan dampak dari COVID ini, tetapi yang terasa sekali bagi kita ya sekarang ini apa yang disebut dengan disrupsi itu bolanya ada di tangan COVID. Kalau dulu kita selalu mengatakan bahwa disrupsi itu akibat dari revolusi industri 4.0, tapi nyatanya tidak secepat di masa COVID ini. Salah satunya ya ini, kita ini kegiatan-kegiatan seperti ini yang terus-menerus akan dilakukan juga
tiap hari saya dapat undangan 3 sampai 4 seminar seperti ini. Ini adalah salah satu disrupsi yang dulu semasa sebelum COVID tidak ada kegiatan semacam ini. Kita juga melihat misalnya sekarang ada akad nikah yang dilakukan secara Zoominar juga. Kalau di luar negeri kita lihat ada akad nikah secara drive-thru gitu. Nah, ini semua adalah disrupsi yang terjadi akibat dari COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mengundang Menko PMK karena kita ingin mendengar secara langsung dari beliau yang menggawangi urusan pendidikan di Indonesia, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan madrasah, pesantren, dan tentu saja menggawangi pembangunan kebudayaan di Indonesia. Karena kita terus terang saja, saya juga seringkali dibuat bingung juga. Nah, pejabat ini mengatakan ini, pejabat itu mengatakan itu, pejabat anu mengatakan anu, sehingga tidak jelas. Nah, sekarang ini yang kita undang adalah Menko yang mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan kepada kita. Kita, bahasa saya, kita ini kan mempunyai catur pusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara ada tri pusat pendidikan, kalau kita catur pusat pendidikan. Jadi yang 3 itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kalau kita tambah satu lagi, lingkungan tempat ibadah, masjid atau nah, masing-masing pusat itu mempunyai fungsi dan stressing masing-masing di dalam pendidikan. Tapi sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, tri pusat pendidikan itu sekarang semua bertumbuh pada lingkungan keluarga. Apa yang selama ini menjadi fungsi dan stressing di sekolah, sekarang di keluarga. Apa yang menjadi fungsi dan stressing dari masyarakat, sekarang di keluarga. Apa yang menjadi stressing dan fungsi dari lingkungan tempat ibadah, sekarang juga di keluarga. Kemarin itu kan waktu bulan puasa kan, yang semestinya itu biasanya melaksanakan sholat tarawih di masjid atau musola, sekarang di keluarga. Orang tua yang tadinya tidak bisa sholat tarawih terpaksa harus belajar karena harus ngimami keluarganya. Juga waktu Idul Fitri kemarin karena melaksanakan sholat id di rumah juga, kemudian orang tua juga banyak sekali yang teman-teman yang minta kepada saya teks untuk khutbah dan bagaimana tata cara khutbah itu, banyak sekali yang konsultasi. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kehidupan beragama dan pendidikan agama yang selama ini ada di tempat ibadah untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan, kemudian untuk memahami kitab suci, kemudian untuk memahami sejarah dan lain sebagainya, itu sekarang bertumbuh di keluarga, ada pada orang tua. Jadi ini yang membuat kita terus terang sangat berat. Minggu tak ciptani nih. Ini jangan sekitar hasilnya. Nah, gue dosen ya sangat perlu. Di rong kelas itu tak ada dari situ, 80 tak muncul. Kalau saya boleh usul dari host bisa di mute semua itu, kecuali yang bicara, Pak. Dari hostnya yang mute semuanya. Sudah Pak, tapi dibuka sendiri lagi. Sampai mana tadi lupa. Jadi itu semua lembaga pendidikan Ma'arif NU, Pak Deputi, seperti pernah saya sampaikan waktu Rakernas yang Pak Deputi Rawuh, kita ini memiliki sekitar 20.000 lebih satuan pendidikan terdiri di sekolah dan madrasah, yang tentu saja dengan kejadian ini sangat berat kami. Pertama operasionalnya, kemudian yang satu keberlangsungan pembelajarannya. Nah, kami sudah mengajukan appeal kepada pemerintah di 9 poin. Nah, adalah sudah
dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama itu bahwa kita pembelajaran tatap muka hanya dilaksanakan di zona hijau. Dan ini PLT Dirjen PAUD dan Dikdasmen sudah menyampaikan bahwa dari 504 kabupaten kota di seluruh Indonesia, menurut penetapan dari gugus tugas itu hanya 102 yang masuk zona hijau. Karena itu pembelajaran tatap muka hanya bisa dilaksanakan di 102 kabupaten kota itu, dan itu dengan catatan kalau orang tua keberatan di daerah di zona hijau itu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran akan tetap dilaksanakan secara daring. Nah, yang kami pahami adalah seperti itu. Dan perlu diketahui, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu juga tahu bahwa madrasah, sekolah dan madrasahnya Ma'arif lebih banyak berada di Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa itu hanya Tegal yang masuk zona hijau, yang artinya bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Lebih dari itu, zona kuning, zona oranye, zona merah, pastilah kita tidak bisa melaksanakan itu. Dan di Jawa Timur, 40% dari satuan pendidikan kita ada di Jawa Timur, tentu Jawa Timur juga belum bisa melaksanakan. Yang perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pelaksanaan dalam apel itu juga disebutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu juga tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan protokol COVID yang ketat. Jadi jangan sampai tidak terlaksana. Karena itu kemudian kita membutuhkan banyak sekali support dari berbagai pihak, utamanya dari pemerintah. Satu, misalnya untuk pelaksanaan protokol COVID secara ketat itu pastilah kita membutuhkan sarana-prasarana pendukung. Lalu kemudian juga untuk para gurunya. Kita ini kalau misalnya melaksanakan secara ketat, maka jarak antara satu orang dengan orang lain di kelas, maka kelas kita hanya berisi separuh dari yang sudah ada. Nah, persoalannya adalah bagaimana, apakah jam masuknya kita shift-shiftan, itu artinya bahwa kita harus tambah guru, tambah membayar guru karena jam mengajarnya bertambah. Nah, ini dari mana? Karena itu kita ingin mendengar nanti dari pemerintah supportnya bagaimana. Karena kemarin Pak Menko PMK sudah menyatakan bahwa pemerintah menganggarkan untuk pesantren. Nah, persoalannya sekolah-sekolah dan madrasahnya Ma'arif ini tidak semua berbasis pesantren. Kalau sekarang ini lebih banyak yang tidak berbasis pesantren. Yang berbasis pesantren hanya sekitar 35% saja, selebihnya adalah tidak berbasis pesantren. Nah, ini apakah misalnya madrasah-madrasah kami yang tidak berbasis pesantren juga bisa memperoleh support dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa kegiatan semacam ini nanti terus akan dilaksanakan setiap minggu sampai kemudian keadaan menjadi normal kembali, dan normal itu bisa saja yang disebut dengan new normal, karena tidak mungkin lagi kita old normal, normal yang lama kemudian kita jalani lagi, itu sudah tidak mungkin karena kita sudah mengalami COVID ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak usah termakan postingan-postingan di grup WA yang menyatakan bahwa ini semua rekayasa, bahwa ini tidak COVID ini sebenarnya tidak berbahaya, COVID cukup disembuhkan dengan diobati dengan jeruk nipis, dengan ini, dengan itu. Nggak usah percaya omongan-omongan seperti itu. Karena kalau sesederhana itu, maka tidak mungkin semua negara di dunia ini kemudian repot untuk mengatasi COVID ini. Ini hanya untuk ngembosin saja, karena itu kita yang di lingkungan NU ini saya kira kita ikuti saja guidance, tunjuk arahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saat ini juga tetap menyatakan bahwa COVID-19 ini betul-betul pandemi yang
sangat membahayakan bagi kita semua. Kalau ada juga yang membandingkan bahwa korban meninggal akibat COVID ini kalah jauh dari korban kecelakaan sepeda motor, gitu. Jadi nggak usah disebutkan gitu. Itu juga nggak usah didengarkan. Kalau ada suara-suara yang meremehkan COVID-19, saya minta untuk tidak usah disebarluaskan juga. Saya kira demikian saja kepada seluruh panitia yang sudah mengatur, mengurus kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menko PMK. Saya juga sangat berterima kasih karena saya minta kepada beliau hanya melalui WA dan beliau menanggapi dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Deputi, Pak Profesor Agus Sartono, yang nanti karena Pak Menko PMK akan ada rapat di Istana Wakil Presiden, hanya sekitar sampai jam 2 nanti bersama dengan kita. Seterusnya nanti dialog, kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, maka nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Deputi Profesor Agus Sartono. Begitu kan Pak Agus kan ya? Siap, Pak. Saya kira demikian saja. Terima kasih, apresiasi untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada diskusi kita hari ini. Selamat datang Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, Menko PMK Republik Indonesia dan Deputi PMK Kemenko. Diskusi kita hari ini mengangkat tema kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia di era new normal. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengantarkan diskusi pada kesempatan kali ini. Pak Menteri dan Pak Deputi, kalau kita melihat fenomena wabah COVID ini, saya mencatat ada 4 istilah yang muncul di wacana media kita. Pertama adalah social distancing, yakni sebuah seruan yang ingin mengajak kepada masyarakat untuk menjaga komunikasi sosial. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam kesempatan kali ini adalah bahwa istilah ini kemudian muncul dan berdampak cukup besar, terutama dari sisi beberapa ekonomi yang kemudian mengalami mandek, termasuk juga pabrik-pabrik juga mandek, dan bahkan sekolah atau pendidikan kita juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, yakni belajar dari sekolah. Yang kedua, saya mencatat physical distancing. Dampak dari ini adalah saya mencatat beberapa masjid kemudian ditutup untuk melakukan sholat berjamaah, termasuk juga sholat Jumat. Nah, dalam kesempatan ini mungkin ada istilah yang cukup relevan yang bisa kita kaji bersama, yakni cultural shock atau gegar budaya yang dialami oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penyelenggara pendidikan khususnya di Ma'arif, bahwa mereka juga mengalami gegar budaya dalam konteks kebijakan pemerintah social distancing. Kemudian yang ketiga adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini juga berdampak cukup besar, terutama dari sisi masyarakat kita dianjurkan untuk tidak pulang kampung, dan kemudian sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah. Yang keempat, kita masuk pada era new normal atau pola hidup baru. Nah, inilah yang kemudian disambut positif oleh sebagian masyarakat, termasuk dunia pendidikan yang akan memasuki
pola hidup baru, termasuk pembelajaran baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mendengar bersama paparan dari Bapak Menteri Menko Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Pada beliau saya persilahkan. Kita masih menunggu sebentar, beberapa saat. Beliau masih persiapan, baru saja tamunya selesai dengan beliau. Selamat datang Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Menko. Monggo Bapak, tadi sudah diantar oleh moderator Pak Menko, izin. Ya, silakan Pak Menko, silakan Pak Menko. Belum diberi pengantar Pak Yai. Sudah, tadi saya sudah Pak Menko. Saya kan belum dengar. Wah, nanti ulang lagi ke Pak Yai. Jangan diulang lagi Pak Yai. Lebih baik kita mendengarkan dari Pak Menko saja. Jadi begini Pak Menko, perlu saya laporkan bahwa Ya, silakan. ini diikuti oleh wilayah dan cabang se-Indonesia. Yang wilayah mungkin sudah masuk semua dari Papua sampai ke Aceh. Bang, ini kayaknya banyak yang kesulitan masuk karena mungkin kita padahal sudah kuotanya ditingkatkan ke 1.000 ini, tapi kesulitan juga mungkin masuknya. Kita ingin mendengarkan dari Pak Menko bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan manusia dan kebudayaan di era new normal ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang perlu kita dengar dari Pak Menko, termasuk kemarin Pak Menko sudah menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan anggaran yang TT juga. Apakah misalnya madrasah juga dapat gitu? Karena yang disampaikan Pak Menko kemarin itu kan untuk pesantren. Nah, sementara banyak madrasah kami yang tidak di pesantren tapi di luar pesantren. Dan itu sangat membutuhkan Pak Menko dari guru kami ini. Jadi sering saya sampaikan dulu kepada Pak Menko, juga pernah saya sampaikan bahwa gaji guru ma'arif itu 3 yen. Yang pertama itu yen ono digaji, yen rono ya digaji. Kedua itu kalau sudah ono tapi yen kelingan. Kalau ingat saja, kalau nggak ingat meskipun ada ya nggak digaji. Yang ketiga itu yen kebagian. Sudah ingat nggak kebagian yang nggak digaji juga gitu. Nah ini di era COVID ini kita semakin sulit guru-guru kami, terus terang saja. Dan kemudian seperti rekomendasi kami kepada pemerintah, bahwa kami juga mengajukan pemerintah untuk bisa mensupport kami untuk melaksanakan protokol COVID-19 kalau nanti sekolah-sekolah itu sudah mulai melaksanakan tatap muka. Tapi sekarang ini seperti yang disampaikan oleh PLT Dirjen PAUD dan Dikdas kan hanya di zona hijau, dan zona hijau itu menurut keputusan gugus tugas kan, penetapan gugus tugas kan hanya di 102 kabupaten kota. Saya kira begitu Pak Menko tadi saya sampaikan, kami ingin mendengar dari Pak Menko, tentu yang dari daerah-daerah ini sangat-sangat ingin mendengar, sudah kangen sama Pak Menko. Silahkan Pak Menko, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Yai Arifin Junaidi. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Deputi Menko PMK, Pak Profesor Agus Sartono, para ketua Ma'arif, Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia yang hadir, dan para pengasuh sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Ma'arif yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, saya mohon maaf ini jadwalnya agak berubah-berubah, menyesuaikan dengan jadwal yang ada di Kemenko PMK. Tadi kebetulan saya juga harus mendampingi Pak Presiden untuk meninjau kantor gugus tugas, dan nanti sebentar lagi juga saya harus
dengan Pak Menteri Agama, Pak Wakil Presiden, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Karena itu nanti saya akan menyampaikan secara sekilas dan saya mohon Prof. Agus nanti bisa lebih memberikan secara detail. Saya ingin tampilkan seperti apa sebetulnya peta pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara sekilas untuk bisa dipahami. Ini adalah gambarannya, jadi saya sebagai pembantu presiden dan wakil presiden tentu saja tugasnya adalah menerjemahkan visi presiden dan wakil presiden. Visi presiden itu adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Berdaulat itu kaitannya dengan politik, mandiri itu kaitannya dengan ekonomi, kemudian berkepribadian berkaitan dengan kebudayaan, dan gotong royong adalah sebagai tali pengikat dari ketiga-tiganya itu. Kemudian ada 9 misi dari Presiden dan Wapres. Saya hanya akan melihat yang merah saja. Yang merah itu adalah yang menjadi domain dari Kemenko PMK, baik secara utuh maupun parsial, artinya harus berbagi dengan yang lain. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kemudian 3, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dan 5, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Dari 3 itu, kemudian kita terjemahkan menjadi menjadi meta problem yang seperti ada di dalam lingkaran tersebut, lingkaran di sebelah kanan. Lingkaran sebelah kanan itu kalau kita mulai dari yang hijau muda, ini adalah periodisasi kehidupan manusia Indonesia yang dimulai dari prenatal, yang hijau muda, dan akan berakhir pada kuning tua sampingnya itu, yaitu 65 tahun lebih, 65 tahun ke atas. Kenapa saya garis-garis itu, potong-potong, itu menunjukkan bahwa usia di sini adalah usia yang bisa saja 65 masih hidup, tapi ada juga yang bisa sampai 80 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun, maka kita penggal-penggal untuk menunjukkan bahwa ada perkiraan aja. Kembali ke yang hijau muda, ini saya kira ibu-ibu sudah paham, ini ada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu masa prenatal dan pengasuhan, ASI, air susu ibu. Itu program pemerintah yang di bawahnya, yaitu penurunan stunting, kemudian pencatatan dan surveillance gizi, ASI, kemudian PMT ibu hamil, program 1000 hari pertama kehidupan. Ini beberapa rangkaian program-program pemerintah yang harus dilaksanakan pada prenatal. Tapi sebelum prenatal itu ada program pemerintah yang juga tidak kalah penting, yaitu pelatihan pendidikan atau kursus pranikah yang kemarin sempat heboh itu. Karena kita ingin menyiapkan betul orang masuk perkawinan menjadi keluarga itu betul-betul disiapkan dengan baik dari segi pembekalan berkaitan dengan masalah keagamaan, ekonomi, kemudian juga kesehatan, itu yang akan kita kemarin sebetulnya menjadi program prioritas dari Kemenko PMK, tapi kena wabah COVID sehingga terpaksa kita tunda dulu. Kenapa ini penting? Terutama sebetulnya dalam kaitannya dengan upaya kita untuk memotong mata rantai kemiskinan di Indonesia. Kenapa? Karena ada kecenderungan pasangan rumah tangga, keluarga yang miskin, itu juga besanan dengan sesama miskin. Jarang ada orang kaya kemudian besanan dengan orang kaya. Nah, maka supaya tidak terjadi nanti menciptakan rumah tangga miskin baru, maka perlu ada pembekalan sebelum nikah, terutama mereka dibekali dalam hal kesiapan dia secara ekonomi. Kemarin sebetulnya Pak Presiden sudah menyetujui
mereka yang belum punya keterampilan nanti bisa mengikuti kartu prakerja, program prakerja, dan kemudian kalau dia sudah siap untuk berwirausaha, nanti bisa mendapatkan akses permodalan dari pemerintah, baik itu melalui bank maupun BNM, maupun non-bank. Dan termasuk KUR, kemungkinan dia bisa mendapatkan akses KUR. Untuk apa? Agar jumlah keluarga miskin kita bisa terpotong. Jumlah keluarga miskin kita itu sekitar 10%, mendekati 10%. Saya kira dengan COVID ini sudah di atas 10%. Dari 157 juta KK, kepala keluarga, itu ada 10%-nya, itu adalah rumah tangga miskin. Dan inilah yang ingin kita potong. Kemudian yang biru tua, ini saya kira adalah domain dari ibu-ibu yang bergerak di Raudhatul Atfal, dan juga TK, SD, dan seterusnya, ada gerbang PAUD. Kemudian dan seterusnya, itu SD yang ungu, kemudian ungu tua itu SMP. Saya tidak ingin menjelaskan ini karena saya kira saya sudah 3 tahun lebih jadi Mendikbud, tidak elok nanti kalau menjelaskan panjang-panjang, lupa nanti kalau sudah nggak jadi Mendikbud. Jadi kemudian yang penting yang ungu tua, itu dewasa SMK, SMA itu sebetulnya itu sudah usia angkatan kerja yang 25 tahun. Nah, yang umur 15 ke atas itu sebetulnya masuk usia kerja, tapi mereka tertunda karena masih harus sekolah. Begitu juga yang kuning, perguruan tinggi. Ini sebetulnya adalah usia sudah angkatan kerja, tapi tertunda karena masih kuliah. Kemudian yang merah ini adalah usia produktif. Mereka yang seharusnya bekerja. Seharusnya bekerja, jumlahnya di sini sekitar 136 juta, kemudian angka pengangguran kita 7 juta, sekarang saya kira saya belum bisa memprediksi berapa jumlahnya sekarang. Sebelum COVID itu sekitar, jadi ada 129 juta yang merah ini, jumlah total. Yang merah ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, harus menghidupi, secara politik harus menghidupi, mulai dari yang kuning tua, sampai yang kuning muda, yang kuning bawah itu. Karena mereka ini belum punya pekerjaan. Jadi dia harus dihidupi oleh yang merah. Jadi merah ini di samping harus menghidupi dirinya sendiri, juga menghidupi semua, mulai dari yang kuning tua sampai yang kuning muda di bawah perguruan tinggi itu, ditambah harus ada kelebihan. Kelebihannya jadi tabungan nasional, yang itu human capital investment itu, yang biru di atasnya itu. Kalau tidak ada tabungan, ya kita tidak bisa membangun. Nah, kemudian tabungan yang biru ini kalau ada kelebihan, itu kemudian dialirkan menjadi coklat itu. Investasi. Nah, investasi ini karena kita yang biru ini belum cukup, maka harus mengundang investor dari luar, termasuk juga pinjaman dari luar, agar kita bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang merah ini. Sehingga sebetulnya problem pemerintah itu adalah bagaimana yang coklat tua ini besarnya sama dengan yang merah. Artinya baik volume maupun jenis pekerjaan harus tersedia di yang coklat itu. Inilah pemerintah kenapa dalam hal-hal tertentu kelihatan menjadi pragmatis, karena memang mengejar jumlah angkatan lapangan kerja yang tersedia supaya yang merah ini bisa bekerja. Karena kalau tidak, maka yang terjadi bukan bonus demografi, tetapi akan terjadi adalah malapetaka demografi. Kenapa? Karena yang ketika kita mengalami pertumbuhan usia produktif yang sangat tinggi, tidak bisa bekerja dengan baik karena kita tidak menyediakan lapangan kerja yang memadai. Padahal Bapak sekalian, Ibu sekalian, nanti yang merah ini akhirnya juga jadi coklat itu, yang coklat tua itu, yang kuning tua itu, yang 65 tahun. Dan pada saat itu mereka akan menggantungkan kepada yang merah yang baru nanti. Padahal jumlah yang merah baru nanti akan susut seiring dengan berakhirnya bonus demografi. Dan itu kalau itu terjadi, ketika tabungan nasional tidak tersedia dengan cukup, sementara yang semula usia produktif menjadi tidak produktif menjadi lansia itu, maka kita tidak akan mencapai menjadi bangsa yang maju, tapi akan menjadi bangsa yang gagal atau kelas menengah, yang disebut dengan the middle income trap itu. Jadi kelas menengah pendapatan menengah yang terjebakan pendapatan menengah. Artinya miskin tidak,
kaya juga tidak, tetapi lebih mudah jadi miskin daripada jadi kaya. Inilah Bapak-Bapak sekalian, dalam konteks kita mengasuh lembaga pendidikan Ma'arif, maka mohon harus betul-betul ada komitmen kita bersama bahwa kita akan menyiapkan angkatan kerja. Tetapi sebagaimana saya kira semua misi sekolah-sekolah beragama, terutama Islam, termasuk Ma'arif, saya kira pasti cita-citanya adalah tidak sekedar menyiapkan generasi yang merah yang bisa bekerja dengan baik, tapi juga berakhlak mulia, menjadi penerus perjuangan para ulama, para masyayikh, para kiai, untuk juga tetap membawa dakwah Islam di Indonesia ini. Jadi tanggung jawab memang lebih berat dibanding sekolah-sekolah umum. Karena apa? Karena kan fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Karena itu keseimbangan untuk membekali mereka, bekal-bekal yang berkaitan dengan kepentingan keagamaan dengan lapangan kerja ini menjadi sangat penting. Karena itu ketika saya menjadi Mendikbud, saya mendorong beberapa Ma'arif untuk bisa membangun SMK. Saya dengan Pak Kiai saya tidak tahu berapa jumlahnya yang sudah kita dirikan SMA dan SMK, terutama untuk memperkuat yayasan pendidikan di lingkungan Ma'arif untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang nanti produktif untuk menyongsong era bonus demografi ini. Inilah pengantar saya, kemudian berkaitan dengan kebijakan dalam selama COVID. Untuk COVID, saya rasa nanti Prof. Agus yang secara teoritik sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Junaidi, jujurnya kita belum memiliki rancangan untuk afirmasi di sektor sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta. Karena kita tahu, yang saya tahu, hampir sebagian besar pondok pesantren itu memang kecuali yang salafiyah, itu kalau tidak menjadi basis sekolah, juga menjadi basis madrasah. Karena itu dengan kemarin ada kebijakan pemberian afirmasi kepada pondok pesantren, itu yang ini memang sudah otomatis tercakup. Jadi baik yang madrasah maupun sekolah Ma'arif yang berbasis pesantren itu sudah tercakup, karena kemarin sudah ada kesepakatan untuk guru itu nanti bisa diusulkan melalui skema bantuan sosial, baik yang ada di Kementerian Sosial maupun yang ada di Kementerian Desa. Memang bagaimana dengan sekolah-sekolah Ma'arif ataupun sekolah swasta yang lain yang tidak berbasis pesantren, mestinya itu nanti skemanya dari Kemendikbud. Ya. Kalau itu sekolah, kalau madrasah mestinya juga dari Kementerian Agama, atau mungkin juga bisa dari pemerintah daerah. Tetapi itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Junaidi, saya kira akan saya jadikan dasar untuk pertimbangan untuk nanti merumuskan kebijakan bagaimana memberikan afirmasi kepada sekolah-sekolah yang terdampak ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa sebetulnya yang harus dilakukan sekolah dalam rangka menyongsong era yang disebut dengan new normal itu. Pertama menurut saya adalah kita harus menyiapkan sekolah-sekolah kita memenuhi standar-standar pelayanan untuk era 4.0. Karena itu teknologi informasi yang berkaitan dengan cloud computing terutama, kemudian pengajaran yang berbasis internet, itu mohon menurut saya harus sudah mulai dikenalkan sungguh-sungguh, sehingga tidak boleh ada guru yang tidak menguasai teknologi informasi minimal ya, untuk menjadi guru ya, dan juga harus menguasai bidang-bidang umum ya, yang tidak kalah pentingnya. Saya mohon maaf bapak-bapak ini, ibu-ibu, saya tidak tahu kalau di kalangan Ma'arif, tapi di kalangan sekolah-sekolah yang di luar Ma'arif, sekolah Islam di luar Ma'arif, itu sekarang sedang senang-senangnya membuat program unggulan Hafidz Al-Quran, program tahfidz.
menurut saya penting itu memang, tetapi jangan semuanya kemudian itu rame-rame menjadi program unggulan. Karena kita tidak hanya menyediakan generasi, butuh menyediakan generasi yang tahfidz Quran saja, tetapi kita harus menyiapkan generasi yang siap untuk menguasai bidang-bidang ilmu kealaman, termasuk bidang-bidang eksakta, matematik, kemudian kealaman biologi, kimia, fisika, itu tidak boleh sampai kelewat dari kita. Kemudian juga tentang bahasa juga sangat mutlak. Saya tahu kalau Ma'arif, kalau bahasa Arabnya biasanya sudah bagus, gitu. Biasanya ngajinya juga bagus, gitu. Saya baca Qur'annya agak bagus karena dulu saya alumni Jamiatul Qura wal Kufat. Jadi saya pernah ikut Jamiatul Qura wal Kufat waktu di Madiun, dan kursusnya di SMPNU, di Tok Buntung. Nah, kalau ada yang dari Madiun ini. Jadi saya dulu alumni Jamiatul Qura wal Kufat di Madiun. Karena itu kalau ngaji saya agak bagus itu, ya lumayan lah, saya senang. Artinya saya pede lah gitu kalau baca-baca. Itu karena saya tahu makharijul hurufnya agak saya kuasai. Jadi dan itu saya kira salah satu keunggulan yang saya lihat pendidikan Ma'arif di situ. Karena banyak lembaga pendidikan Islam yang lain sering mengabaikan penguasaan terhadap ilmu dasar sebagai seorang yang belajar di lembaga-lembaga keislaman itu mestinya juga harus menguasai Al-Quran, bukan hanya makna, tapi juga cara bacanya yang baik. Ya. Itu juga harus diurus dengan sungguh-sungguh, sehingga jangan sampai kita tidak melahirkan generasi yang tidak bisa baca Al-Quran dengan fasih itu. Saya kira itu pengalaman saya mengikuti kursus Qiraah dulu, gitu. Dan yang Ustadz saya sudah meninggal almarhum, dan itu yang kedua. Kemudian yang saya tegaskan lagi, Bapak-Bapak sekalian, apa tidak bisa atau sebaiknya Yayasan Ma'arif memprakarsai untuk merintis program-program kurikulum yang lebih berorientasi kepada ilmu kealaman itu. Ya. Tetap memperhatikan soal pendidikan agama, iya gitu, tetapi juga program-program mata pelajaran kealaman itu diperkuat gitu. Kita sudah jauh tertinggal, Bapak-Bapak sekalian, ya Ibu sekalian, saya beritahu. Jadi kalau kita sudah bicara bidang sains, kita memang kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta di luar Islam, ya. Kenapa? Karena saya melihat tadi itu kita terlalu berasik dengan pelajaran agama, tapi juga superficial saja, tidak substansial, gitu ya, sehingga itu membuat kita lengah bahwa ada aspek yang harus kita kejar juga untuk bisa kita bersaing, bisa berkompetisi alumni sekolah-sekolah lembaga pendidikan Islam dengan alumni yang di luar pendidikan Islam. Karena untuk mengisi masa depan Indonesia ini, saya kira peranan seperti Yayasan Pendidikan Ma'arif menjadi sangat penting untuk perimbangan, karena hidup di Indonesia ini memang keseimbangan, perimbangan, keharmonisan itu menjadi mutlak. Kalau sampai ada satu kekuatan yang lemah, akan menyebabkan Indonesia ini menjadi tidak kokoh. Seperti bangunan lah. Bangunan itu menjadi kuat karena adanya beberapa tiang yang saling menarik, saling tegang. Ya sama dengan tenda juga. Tenda itu bisa terbangun kalau ada tampar-tampar, ya, ada tali-tali yang saling menarik secara sentrifugal. Sehingga tendanya menjadi kokoh. Tapi kalau ada satu saja talinya itu pedot, maka robohlah itu tenda. Sama dengan di Indonesia ini, maka pilar-pilar civil society itu harus saling tarik menarik, ya. Kalau yang dalam istilah, ya, kerennya disebut creative tension. Jadi ketegangan kreatif. Kemarin saya diskusi dengan Mbak Alisa Wahid kebetulan tentang ini. Jadi kalau kita ingin Indonesia ini kokoh, maka pilar-pilar penyangganya harus
membangun namanya creative tension, saling menarik. Memang tegang, mungkin ada konflik, ada ketidaknyamanan, tetapi justru dengan itulah Indonesia ini menjaga kokoh. Karena apa? Kalau sampai ada satu pilar saja kemudian lentur, apalagi pedot gitu. Pedot itu apa bahasa Indonesianya? Putuslah itu, tamparnya putus, talinya putus, maka itu akan bikin merobohkan Indonesia. Nah, salah satu pilar utama kita saya kira adalah pilar umat Islam di Indonesia ini yang harus betul-betul berusaha kerja keras untuk bekerja keras, belajar keras, menyiapkan generasi yang hebat untuk mengisi kemerdekaan yang akan datang. Saya kira itu pengantar dari saya. Jadi catatan saya untuk Pak Yai Arjuna, Pak Arifin Junaidi, nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan mungkin dengan sekolah-sekolah swasta, Pak Yai. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Prof. Agus Sartono. Tapi sebelum saya mengakhiri, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan kepada saya, 1-2 orang, tentu saja dengan senang hati akan saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang Bu Saidah Sakwan untuk bisa menyampaikan. Silakan Bu Saidah Sakwan. Bu Saidah Sakwan. Kalau belum siap, Dr. Hamka, silahkan Dr. Hamka. Belum siap juga. Bu Dr. Rumtini, silahkan. Bu Rumtini, wah ini kok macet semua ini gimana nih? Pekalongan siap, Pekalongan. Pak Mukhlisin. Bu Saidah siap udah. Kudus siap, Kudus. Saidah udah siap. Silakan. Pekalongan siap, Pekalongan siap. Kudus siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas silakan Bu Saidah. waktu yang diberikan. Assalamualaikum waktu Pak. dipersilakan untuk menyampaikan Waalaikumsalam Pak Menko. Tadi menyimak betul apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dan kita menyimak betul aspirasi dari para penyelenggara pendidikan, terutama yang di Ma'arif NU, Pak Menteri. Kami sih hanya menitip policy advokasinya gitu, Pak Menteri. Ketika tadi disampaikan bahwa pemerintah sudah memikirkan untuk sekolah-sekolah negeri. Nah, apakah sekolah-sekolah swasta sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas itu adalah menjadi bagian penting juga yang harus diadvokasi oleh pemerintah. Jadi kalau seandainya Pak Menteri, Pak Menko nanti membuat kebijakan, harus ada afirmasi yang seimbang antara sekolah-sekolah maupun madrasah yang ada di negeri maupun yang ada di swasta. Karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas tidak ada perbedaan treatment negara dengan antara pendidikan di negeri maupun pendidikan di swasta. Padahal pendidikan di swasta itu justru mayoritas yang sebenarnya ini adalah atas kebaikan dari masyarakat untuk mengorganisir dirinya sendiri di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi aspirasi saja Pak Menko, kalau dibuat kebijakan afirmasi, kami berharap bahwa treatmentnya sama, bahwa kebijakan itu diperuntukkan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta, madrasah negeri maupun madrasah swasta. Matur suwun Pak Menko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saidah. Saya jawab langsung atau nunggu yang lain, Pak Yai? Pak Menko, sekalian yang lain ya. Silakan Pak. Silakan. Silakan Pak Mukhlisin tadi, Pekalongan. Silakan, Pekalongan. Halo, Pekalongan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Menko PMK,
Mudah-mudahan sehat walafiat Pak Menteri. Ada Pak Arjuna selaku Ketua PP Pak Arif NU dan Pak Deputi Menko beserta seluruh peserta seminar. Kami ingin menyampaikan fakta di lapangan Pak Menteri bahwa sekolah-sekolah swasta dalam situasi kolab. Artinya bahwa masyarakat kita memang belum mendukung proses-proses pembelajaran daring selama ini secara maksimal. Sekolahan swasta ini kan berpihak pada masyarakat yang di lingkungan kita ini masyarakat menengah ke bawah. Nah, orang tua wali murid itu cenderung berpikiran kalau sekolah nggak berangkat maka tidak bayar. Nah, oleh karena itu fakta ini perlu ditangkap oleh pemerintah bahwa dampak COVID ini memang sistematis, banyak orang tua yang tidak memiliki pekerjaan sehingga memang berpikiran seperti itu. Akhirnya guru-guru kita ini dalam saat-saat seperti ini ada yang belum menerima honor dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, oleh karena itu untuk menyongsong era new normal, saya pikir bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan guru-guru kita, termasuk juga penguatan sistem pembelajaran, itu juga diperhatikan oleh Kementerian Menko PMK melalui Mendiknas, Mendikbud maupun Kementerian Agama. Itu yang pertama, Pak Menteri. Kemudian yang kedua, terkait dengan rencana tahun ajaran baru. Saya pikir tahun ajaran baru ini memang waktunya sudah jelas. Tetapi mekanismenya memang kita masih melihat mana zona merah, mana zona hijau, dan juga mana zona kuning. Masing-masing kabupaten dan kota tentu nanti akan menyesuaikan kondisi tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah di dalam konteks standar nasional pendidikan, maka ada proses-proses reduksi terhadap seluruh standar yang ada. Kalau kita ingin menggunakan standar itu secara kaku, apalagi secara maksimal, tentu nanti akan ada hal-hal yang tidak imbang. Nah, tadi saya mendukung pernyataan Ibu Saidah Sakwan bahwa konstitusi memberikan ruang terhadap sekolah negeri, madrasah negeri, dan swasta, maka pemerintah mohon untuk mendorong kita semua memiliki proses-proses afirmasi keperbiaan dan kehadiran negara sangat diperlukan, karena kita semua tahu bahwa ini adalah bagian dari dampak COVID, dan saya pikir anggaran-anggaran untuk refocusing ke seluruh COVID bukan hanya untuk urusan kesehatan, Pak Menteri. Jadi refocusing anggaran untuk COVID menurut kami adalah bukan hanya kesehatan, tetapi juga aspek-aspek strategis yang lain, yaitu aspek pendidikan. Apalagi misalnya tadi persoalan bonus demografi. Kalau kita tidak siapkan secara maksimal, maka nanti akan menjadi problem ke depan. Nah, oleh karena itu, mohon Pak Mukhlisin, kebijakan-kebijakan dari karena waktu Menko, Pak Menko-nya terbatas. Ya, To the point, karena karena itu terbatas. Ya, oleh karena itu mohon kebijakan dari Menko melalui Kementerian Teknis memberikan afirmasi tentang peluang-peluang anggaran COVID itu untuk bisa memberikan ruang kepada satuan pendidikan swasta untuk bisa bergerak lebih leluasa dan sesuai dengan target pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari Kalimantan Selatan yang sudah ya, Bu Ain. Lamongan. Oh, Lamongan, silahkan Lamongan. Terima kasih Pak Arjuna, Pak Arjuna. Tutup poin karena waktu Pak Menko terbatas. Ya, tutup poin. Terkait anggaran tadi yang disampaikan dari teman yang barusan tadi, yang terkait dengan COVID. Saya kira kalau saat COVID monggo nggak apa-apa. Tapi kemarin Jawa Timur, LP Ma'arif Jawa Timur baru saja mengadakan
diskusi terbuka, kemudian menghadirkan Komisi 10 DPR RI, saya tercengang ketika mendengar bahwa ternyata anggaran untuk pendidikan itu justru nggak lebih dari 50% yang diserap oleh pendidikan. Jadi harapan kami untuk Bapak Menko PMK bisa menindaklanjuti ini. Artinya apa? Pendidikan ini sangat membutuhkan biaya banyak, tapi kok malah diarahkan ke dana desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harap ini kami masih merasakan, selaku pengurus Ma'arif, masih merasakan pembedaan antara sekolah dan madrasah. Apalagi yang namanya SMK bisa, itu seakan-akan lembaga yang lain itu tidak punya kualitas apa-apa. Jadi pemerintah harus hadir terkait dengan ketidaksamaan pemberlakuan antara sekolah dan madrasah. Saya kira itu aja dulu Pak Arjuna dari Lamongan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 3 orang cukup ya Pak Menko di. Ya, terima kasih. Saya kira hampir sama ini yang disampaikan oleh Bu Haja Zaidah dengan Pak Mukhlisin berkaitan dengan perhatian. Ya, kalau sebetulnya kalau betul-betul sama tidak bisa Bu Zaidah ya. Lah kalau sama apa bedanya negeri dan swasta? Tetapi memang untuk layanan dasar seperti yang diamanahkan undang-undang kan sudah dipenuhi. Apa itu? Ya misalnya termasuk BOS. Bantuan operasional sekolah itu tidak ada pembedaan antara negeri dan swasta baik pagu maupun jumlah perhitungan per orang. Nah, walaupun malah justru sebetulnya di lapangan ketika saya jadi Mendikbud, sekolah negeri malah lebih sulit untuk mendapatkan BOS dibanding swasta, karena swasta cukup pakai SK yayasan, dananya berupa dana hibah. Sementara kalau di pemerintah negeri itu belanja barang, sehingga harus ada proposal, dan proposalnya harus kolektif, seluruh kabupaten ngajukan baru dikirim ke Kementerian Keuangan. Itu yang kemarin mengganggu sekali, kalau ada satu aja tidak, proposalnya belum jadi, terpaksa harus tunggu. Sementara kalau negeri kan, kalau swasta kan tidak, masing-masing sekolah langsung bisa mendapatkan bantuan dan bisa dikelola dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu bukti bahwa pemerintah memang telah memperlakukan secara equal antara negeri dan swasta, terutama dalam pelayanan dasar. Kemudian dalam kaitannya dengan dalam kaitannya dengan guru sama ya. Guru juga begitu. Guru itu kalau sudah memenuhi syarat kan boleh mengajukan sertifikasi yang prosesnya juga kurang lebih sama, bahkan bisa lebih mudah. Karena begini, kalau guru negeri yang saya tahu kemarin waktu saya Mendikbud, itu kalau yang guru-guru tidak guru honorer itu tidak bisa malahan untuk ikut sertifikasi karena SK-nya SK kepala sekolah. Sementara kalau swasta lebih mudah karena cukup pakai SK yayasan sudah bisa ikut sertifikasi. Sehingga memang dalam banyak hal memang masih belum bisa dipenuhi, tetapi untuk layanan dasar pendidikan sesuai amanat undang-undang sudah dipenuhi. Yang saya tahu begitu. Kaitannya dengan kebijakan COVID, terutama untuk menyangkut guru, saya kira ini sekolah negeri, ini sekolah swasta ini ada 2 jenis ya dari segi kemampuan. Ada sekolah yang memang berpihak kepada kaum du'afa, yang gurunya juga tadi itu bayarannya yen tadi oleh Pak Yai Junaidi gitu ya. Tapi kan juga ada sekolah-sekolah elit ya yang dia bisa memungut biaya dari wali murid yang sangat tinggi sehingga dia menjadi sangat besar, sangat mudah untuk mengelola karena dananya cukup kuat. Dan 2 perbedaan ini sangat mencolok di lapangan. Sementara saya tahu kalau di Ma'arif, di Muhammadiyah itu sebagian besar masih tadi itu sekolah-sekolah yang berpihak pada kaum du'afa ini. Nah ini saya sarankan di samping ada gerakan-gerakan dari warga sendiri untuk mengumpulkan, untuk membantu guru-guru yang terdampak COVID gitu ya. Mungkin juga sini nanti kan saya jadikan masukan juga. Sebetulnya bisa nanti diafirmasi melalui bansos juga. Baik dari bansos Kemensos maupun dari Kemendes ya. Sebetulnya ya, dan masih ada slotnya itu. Slotnya masih ada. Karena itu sebetulnya
silahkan aja masing-masing daerah untuk bisa berbicara dengan pemerintah daerahnya sebelum nanti mungkin Prof. Agus bisa mengagendakan, mungkin bisa kita diskusikan untuk ini. Saya tahu tidak semua sekolah ma'arif adalah merupakan berbasis pesantren. Ya. Kalau yang sudah berbasis pesantren sudah selesai kemarin. Jadi otomatis nanti akan tapi ini juga nanti perlu teknokrasi ya, tidak langsung teksaknyet gitu. Tapi sudah ada kesepakatan nanti diambilkan dari Bansos baik di Kemensos maupun yang ada di Kementerian Desa. Ya. Kemudian mengenai anggaran dari Lamongan itu tidak betul. Jadi sebetulnya anggaran pendidikan itu ya 20% dari APBN. Anggarannya itu 20% dari APBN. Jadi kalau sekarang ini hampir 500 triliun total. Hanya kan ada dua madrasah dan sekolah ini kan beda memang. Madrasah itu di bawah Kementerian Agama itu masih statusnya urusan pemerintahan absolut. Jadi memang anggarannya terpusat di Kementerian Agama. Dan yang saya tahu waktu saya jadi Pendikbud, anggarannya itu sudah di atas 60 triliun. Sementara yang ada di Kemendikbud waktu saya keluar itu 32 triliun, jadi separuh, hampir separuh. Nah, kenapa kok Dikbud hanya mengelola 32 triliun? Karena sebagian besar anggaran itu dikirim ke daerah menjadi DAK, dana alokasi khusus, diserahkan ke daerah. Itu bedanya. Kalau Kementerian Agama, madrasah itu masih ditangani di pusat Kementerian Agama. Termasuk gurunya, termasuk pembangunan fisik, bantuan fisik, dan seterusnya. Tetapi kalau sekolah itu sebetulnya sudah menjadi wewenang dari masing-masing daerah. Kalau menurut undang-undang itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, pendidikan itu namanya pengurusan pemerintahan konkuren. Konkuren itu artinya tanggung jawabnya, kewajibannya dibagi antara pusat dan daerah. Ini memang sistem pendidikan kita rada kacau. Jadi kalau madrasah itu pusat, kalau sekolah itu urusannya kabupaten kota, kalau SD SMP, kalau SMA SMK urusannya provinsi. Sehingga anggarannya memang tidak banyak, ya 32 triliun itu pun menurut saya juga sudah sangat banyak karena memang dananya sebetulnya sebagian besar ada di masing-masing daerah. Karena itu Bapak sekalian, saya mohon deh nanti Pak Yai Arjuna bisa mengkoordinasi kemungkinan untuk Yayasan Ma'arif itu sebetulnya bicara dengan masing-masing daerah. Karena anggarannya memang anggaran pendidikan itu ada di daerah. Termasuk bantuan sosial. Bansosnya sebetulnya kalau seandainya nanti tidak bisa berasal dari pusat, itu bisa diambilkan dari APBD. Karena APBD itu sekarang juga sebagian besar diminta untuk membantu COVID ini. Nah, apakah sudah cukup sebetulnya 20%? Sangat tidak cukup sebetulnya. Memang anggaran pendidikan itu yang dipakai pertimbangan bukan cukup tidaknya, tapi yang penting memenuhi undang-undang yaitu 20%. Karena itu amanat undang-undang dasar. Untuk kesehatan 5%. Saya sudah berkali-kali menyampaikan pada waktu menteri, harus ada transparansi, ada ketegasan dalam pembagian anggaran ini gitu. Tapi memang belum bisa kita selesaikan dengan cepat karena waktu itu saya juga hanya 3 tahun menjadi menteri sehingga belum tuntas betul. Nah, dalam kaitannya dengan sekolah swasta ya memang harus siap, termasuk ya Ma'arif, saya kira dengan berkolaborasi, saling bergotong royong yang kuat membantu yang lemah itu harus diberdayakan. Dan tadi itu kalau bisa sekolah-sekolah Islam itu harus mulai memalingkan kepada pangsa pasar yang menengah atas. Jangan hanya berpihak kepada kaum du'afa. Berpihak kaum du'afa juga penting. Tapi kalau semuanya kaum berurusi du'afa, kemudian yang menengah atas siapa yang ngurus? Mereka kan juga butuh didikan-didikan yang sesuai dengan ajaran kita gitu ya, ajaran Islam. Ini mungkin perlu ada. Saya tahu sih di sekolah-sekolah Ma'arif sudah banyak yang bergerak di sektor ini, di lapisan menengah atas ini, saya tahu. Tetapi itu harus diperbanyak agar kita tidak ketinggalan berkompetisi dengan sekolah-sekolah swasta yang lain yang sekarang mulai termasuk lembaga-lembaga Islam
yang sekarang mulai bergerak di lapisan atas ini. Dan sebaiknya Ma'arif juga sudah mulai ada membangun sekolah-sekolah yang lebih khusus, spesifik. Ya. Misalnya sekolah ketarunaan yang berbasis pesantren, tapi lebih pendekatannya tidak sekedar penguasaan kitab kuning, tetapi juga dasar-dasar ketarunaan mungkin juga harus siapkan. Kan perlu juga itu Ma'arif itu melahirkan banyak sekolah tentara-tentara gitu. Nanti kalau berikan ketarunaan terus daftar di tentara, daftar di polisi gitu. Jangan hanya ya Banser penting, tapi jadi tentara kan juga penting gitu. Ini mungkin juga harus dipikirkan, ya. Karena itulah peluang kita untuk mengisi di situ gitu. Jangan sampai sekolah ketarunaan misalnya hanya didominasi oleh di luar kita gitu. Kemudian yang berkaitan dengan kerjasama, saya sarankan harus mulai membangun hubungan-hubungan yang baik ya sesama lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya gitu ya. Mohon maaf saya menilai masih ada sekat-sekat yang terlalu dalam ya, yang terlalu kuat antar organisasi-organisasi Islam di Indonesia ini gitu ya. Karena dimulai dari kurikulum kita lihat itu. Jadi kurikulum dari masing-masing itu cenderung untuk lebih menonjolkan, memberikan doktrin kepada murid-muridnya secara sempit, hanya khusus kepada bidang-bidang itu. Saya tahu misalnya kalau Muhammadiyah itu ada Al-Islam Muhammadiyah, kalau di Al-Ma'arif itu ada Aswaja gitu ya, tanpa kemudian berusaha untuk membuat lebih memperluas misalnya semangat ukhuwah Islamiyah misalnya. Jadi Keislaman dalam arti yang memiliki semangat untuk menyatukan semangat ukhuwah Islamiyah itu menurut saya juga harus mulai dipikirkan di dalam kurikulum kita. Mungkin ada baiknya ada kerjasama, misalnya kuliah. Karena kan kalau tidak, saya khawatir itu akan semakin tajam hubungan-hubungan ukhuwah Islamiyah kita menjadi sangat rentan. Ingat bahwa ketika hubungan Islamiyah ini rentan, itu mudah dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan untuk tujuan kepentingannya sendiri. Ini yang saya lihat ini. Nah, dalam konteks yang lebih luas, memang soal nasionalisme kan. Sekarang mulai ada pikiran dan mohonlah kita harus hati-hati untuk mensikapi setiap isu-isu yang berkaitan dengan nasionalisme, terutama berkaitan dengan masalah ukhuwah Islamiyah ini. Ya. Jangan sampai saya kira ada jenjang yang harus kita pahami, mulai dari ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah atomiyah, dan ukhuwah basyariah. Ini harus seimbang dalam kita memberikan paham. Jangan sampai kita tidak membangun semangat keislaman yang lebih luas untuk kepentingan nasional kita. Karena itu saya dengan Pak Arjuna ini selalu mengedepankan aspek-aspek itu. Gitu. Saya dari Muhammadiyah, Pak Arjuna dari NU, tapi kita berusaha untuk memahami bagaimana menjadi NU, bagaimana menjadi Muhammadiyah. Gitu. Saya banyak belajar dari almarhum Bapak Kiai Hasyim Muzadi dulu seperti itu. Saya ingat betul pesan beliau yang saya sampai sekarang ingat, misalnya kalau sudah sama ya jangan dicari bedanya. Kalau beda mari kita cari kesamaannya. Saya kira itu bahasa yang sangat bagus untuk membangun rasa ukhuwah Islamiyah kita. Kalau itu bisa dikembangkan mulai dari kurikulum masing-masing, mungkin ada melalui pertemuan-pertemuan, kemudian juga kerjasama antar lembaga organisasi penyelenggara pendidikan Islam, saya kira itu akan menjadi bagus untuk ke depan. Saya kira tantangan kita adalah bagaimana kita menghadapi, saya harus sampaikan misalnya isu sekulerisme, dan itu pun ada proses tarik-menarik, ada proses tadi itu, creative tension, ketegangan kreatif, sehingga kemudian melahirkan Pancasila itu. Tapi kalau kemudian pilar Islam ini kemudian kendor tamparnya, gitu, talinya itu kendor, maka itu akan membuat bangunan nasional kita juga akan paling tidak akan condong, tidak tegak lurus, tapi akan condong ke arah tertentu, bahkan bisa roboh gitu kalau sampai
apalagi kalau tamparnya sampai pedot gitu. Dan inilah menurut saya harus kita tegakkan di dalam kurikulum kita, di dalam kurikulum baik itu di lingkungan madrasah maupun di lingkungan sekolah, bahkan juga di lingkungan pesantren. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan Pak Yai. Intinya coba nanti akan kita tindak lanjuti masukan dari bapak-bapak tadi, dari Ibu Saidah. Nanti coba akan saya adakan pertemuan khusus. Nanti Pak Prof Agus yang menginisiasi. Nanti akan kita undang semua. Ya, iya, sehingga nanti mungkin bisa. Tapi untuk madrasah sekolah yang ada di pesantren saya kira sudah selesai. Kemarin sudah kita selesaikan. Ya. Termasuk memang saya juga baru sadar. Jadi tidak semua pendidikan ma'arif itu berbasis pesantren ya. Nanti akan kita bicarakan. Demikian Pak Yai yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutupnya NU sekali nih Pak Menko nih. Ya dong, ketemu dengan semua NU. Ya kawan ma'arif ya NU. Alumni ma'arif. Alumni ma'arif. Saya sebetulnya tadi mau saya mulai dengan sholawat tadi. Iya. Ya lawaton Pak Menteri. Terima kasih. Lawaton Pak Menteri. Tadi yang dari Lamongan tadi menyampaikan kalau anggaran pendidikan tidak seluruhnya, tidak sampai 20% itu yang dimaksud itu yang DAK itu ke daerah itu. Karena yang di ke daerah kan itu kan tergantung pemda masing-masing. Jadi itu banyak juga yang masuk ke sarpras kan di daerah itu. Jadi untuk membangun infrastruktur di daerah itu yang dimaksud masih banyak itu seperti itu. Kan kepala daerahnya itu misalnya membangun jalan untuk menuju ke sekolahan gitu. Padahal kan sebenarnya kan tidak seperti itu harusnya. Jadi yang dimaksud yang banyak sekali menjadi keluhan dari teman-teman di itu adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa madrasah itu seperti tadi Pak Menko sampaikan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Madrasah itu jelas tidak bisa mengakses ke dinas pendidikan. Selalu dibilang suruh ke Kemenak karena ini berada di bawah instansi vertikal begitu. Jadi ini yang saya kira menjadi kendala-kendala kami. Tapi saya kira Pak Menko juga sudah sangat paham ini karena alumni Ma'arif juga gitu. Dan kami titip Pak Menko untuk nanti karena ini mau segera rapat nanti apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu bisa aspirasinya bisa disampaikan di rapat, tentu saja rapat koordinasinya yang di bawah Kemenko tentu saja. Terima kasih Pak Menko, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Pak Menko di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan untuk bisa hadir berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan kami. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa diskusi dalam waktu yang lebih lagi, lebih leluasa. Pak Ketua. Insya Allah. Siap. Ya. Terima kasih Pak Menko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Zaidah, Bapak-bapak sekalian. Salam Pak Menko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Silahkan Pak Yanto ambil kendali lagi. Siap, oke. Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya lagi. Saya minta dulu begini. Teman-teman jangan share screen ya. Jadi tadi ada yang share screen tuh Pak dari Bangil tuh Pak siapa itu? Jangan nggak bisa itu. Jadi dari host yang bisa share screen supaya perjalanan kita diskusi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Silakan Pak Yanto. Baik, Pak Kiai, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Pertama kali saya ucapkan selamat jalan kepada Pak Menko, dan kita pada kesempatan ini kita akan berdiskusi langsung dengan Pak Deputi MK Profesor Agus Sartono yang tadi sudah dihantarkan oleh Prof. Muhajir selaku Menko. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal lagi yang perlu disampaikan ke Pak Menko atau Pak Deputi yang nanti akan disampaikan
beberapa aspirasi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian akan disampaikan ke Pak Menko. Silakan Bapak Ibu sekalian dapat mengajukan langsung kepada beliau, atau mungkin ada baiknya sebelum dia diserahkan kepada teman-teman pengurus Ma'arif, mungkin Pak Menko Profesor Agus Sartono ada hal yang mau disampaikan. Silakan Pak Agus Sartono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi. Betul bahwa belum ada, Prof. Sudah. Halo, bisa masuk suara saya? Bisa, Prof. Bisa. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, karena jam 2 ini beliau akan rapat di kantor Wapres, mematangkan kembali tentang persiapan pembukaan kembali proses belajar mengajar di pesantren. Barangkali perlu saya sampaikan bahwa kita berpikir bahwa sekalipun Kemdikbud sudah menentukan tahun ajaran itu dimulai pada bulan Juli, tetapi bukan berarti bahwa proses belajar secara tatap muka itu dimulai pada bulan Juli. Ini yang perlu kita perhatikan betul. Kenapa demikian? Karena kita masih belum berhasil mengendalikan COVID-19 ini. Keputusan kapan untuk membuka kembali proses pembelajaran secara tatap muka, baik itu di sekolah, madrasah maupun pesantren, ada di tangan kepala daerah sebagai gugus tugas daerah, dan kalau itu sekolah berarti kepala sekolah dan juga kepala pengasuh pesantren atau madrasah. Kenapa demikian? Karena ada daerah-daerah yang dinyatakan hijau, ada daerah-daerah yang dinyatakan kuning, oranye, dan merah. Itu artinya masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda-beda. Tapi sekalipun daerah itu dinyatakan hijau, kita perlu hati-hati betul, dan kita tetap harus menerapkan protokol COVID-19 untuk sekolah, madrasah, maupun pesantren. Satu, yang pertama tetap anak-anak harus pakai masker. Yang kedua harus menjaga jarak. Yang ini artinya memerlukan fasilitas yang lebih banyak. Kalau sekolah atau madrasah berarti perlu barangkali apakah masuknya 2 minggu masuk, 2 minggu gantian begitu. Ini satu persoalan yang tidak mudah. Di kampus juga demikian. Apalagi di pondok pesantren, ya. Yang salafi misalnya, yang kemarin kita bahas, karena sarana prasarana untuk tempat tidur misalnya, dengan santri yang 15.000 itu tidak mudah untuk menerapkan itu. Kemudian, kalau toh akan dibuka, barangkali perlu bertahap, perlu pentahapan. Yang bisa melakukan kegiatan tatap muka, yaitu barangkali jenjang sekolah menengah atas, SLTA dulu. SLTA dulu yang bisa dibuka untuk tatap muka. Dan itu pun kita perkirakan itu nanti di akhir Agustus ataupun awal September. Kenapa SLTA dulu yang dibuka? Supaya bertahap dulu, sekolah sambil beradaptasi, guru juga beradaptasi. Kemudian baru tahap berikutnya, yaitu anak sekolah menengah pertama, dan yang terakhir sekali, yaitu untuk jenjang PAUD dan TK. Kenapa ini harus kita buat tahapan seperti ini? Baik sekolah, madrasah maupun pesantren, inilah tempat bagi anak-anak generasi masa depan bangsa ini. Kita harus pastikan betul agar anak-anak kita ini terhindar. Karena apa? Karena kita belajar dari Korea Selatan dan juga belajar dari Prancis. Baru beberapa minggu sekolah dibuka, muncul klaster baru. Nah, kita tidak ingin itu terjadi, ya, sehingga kita betul-betul harus memastikan anak-anak ini kesehatan menjadi nomor 1. Kalau sekolah tertunda 1 semester itu tidak akan jadi soal.
Tetapi kalau kesehatan tertunda sebentar saja, wah itu bisa kacau. Dan yang kita bayangkan, kalau kita keburu-buru membuka, sementara fasilitas kesehatan nggak siap, ini dampaknya luar biasa. Nggak kebayang misalnya anak-anak TK, PAUD harus masuk sekolah, tiba-tiba kena. Maka betapa ribetnya keluarga itu. Kalau dalam satu keluarga itu ada putranya yang kecil-kecil 3 saja, nggak mungkin anak-anak yang masih SD maupun PAUD itu harus diisolasi secara mandiri di rumah sakit. Pasti orang tuanya ikut nungguin. Pasti kakek neneknya akan ribet. Karena kita bekerja ini untuk anak. Ya. Oleh sebab itu, maka kita memang hati-hati betul untuk kalau toh membuka secara bertahap, itu sekolah menengah atas dulu, sekolah menengah pertama, baru TK dan SD. Di perguruan tinggi juga demikian. Bahkan beberapa perguruan tinggi dan pesantren ini agak unik. Ya. Saya menganalogikan pesantren dengan pendidikan tinggi ini santri dan mahasiswanya berasal dari lintas provinsi. Jadi sekalipun perguruan tinggi itu berada di daerah hijau, tetapi karena mahasiswanya datang dari lintas provinsi, maka kita perlu hati-hati. Oleh sebab itu, maka para perguruan tinggi mensyaratkan perlunya ada tes rapid test setidaknya. Meskipun rapid test itu juga kita harus tidak menjamin 100%, tetapi setidaknya itu sebagai screening. Nah, kita paham bahwa jumlah siswa dan mahasiswa se-Indonesia ini ada 68 juta orang. Jadi kalau 68 juta orang ini katakanlah 20% harus ikut rapid test saja, itu sudah memerlukan resources yang sangat besar. Jadi inilah satu kendala tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, terkait dengan pendidikan di keagamaan, di lingkungan pesantren utamanya, kemarin sudah dibahas bahwa guru-guru ustadz yang ada di pesantren, ya, itu bisa jadi juga terdampak. Ada sekitar 1,2 juta orang yang nanti oleh Kementerian Agama akan diserahkan ke Kemensos by name, by address, by nick. Karena bisa jadi beliau-beliau ini ada yang masuk ke dalam kelompok atau data penerima bantuan sosial. Nah, kalau memang itu sudah masuk, maka mereka tidak bisa menerima bantuan sosial. Tapi kalau mereka belum masuk dan kondisinya memang memenuhi syarat sebagaimana syarat bagi penerima bantuan sosial, maka mereka akan mendapatkan itu. Kemudian untuk pesantren juga sudah disiapkan paket-paket bantuannya, termasuk pembelajaran daring. Ini saja sudah diperkirakan membutuhkan anggaran kurang lebih 2,36 triliun. Insya Allah siang ini nanti bisa secara matang bisa diputuskan di rapat siang hari ini. Tentu secara teknis nanti tadi sampaikan Pak Menko, ini teknokratik. Kalau diputuskan siang ini barangkali butuh waktu 2-3 minggu untuk mengeksekusinya, karena proses penganggaran tentu harus melalui mekanisme seperti biasanya. Bagaimana dengan madrasah? Kalau itu madrasah, baik negeri maupun swasta, mestinya sama, karena madrasah itu 80% data yang kami terima dari Kemenak itu adalah swasta, gitu. Nah itu Kemenak sudah punya skema untuk madrasah. Jadi untuk madrasah itu Kemenak sudah punya skemanya, pesantren sudah kita selesaikan. Bagaimana dengan sekolah swasta? Sekolah swasta tadi saya tambahkan, selain BOS dan urusan guru, urusan dasar yang lain yang juga tidak ada pembedaan, yaitu masalah KIP. Ya, Kartu Indonesia Pintar untuk siswa-siswa swasta. Memang kami menyadari bahwa terkait dengan COVID ini, tidak hanya sekolah swasta, perguruan tinggi swasta juga terdampak. Karena data yang kami terima, itu hampir 60% orang tua mahasiswa itu terdampak dan anak-anak ini terancam untuk putus kuliah. Ini juga ini di swasta kebanyakan. Ya. Dan ini menimbulkan satu persoalan tersendiri yang sedang kita olah, apa yang harus kita lakukan. Sebab itu pada saat yang baik ini, sebagaimana Pak Menko tadi, saya akan banyak mendengar masukan dari
rekan-rekan sekalian. Ya, tadi beberapa hal tadi lah apa yang bisa sampaikan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Satu hal lagi yang saya perlu sampaikan bahwa nampaknya ini blessing atau kalau kita lihat bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, selalu ada manfaatnya. Bahwa COVID-19 ini bisa kita maknai sebagai hadirnya era revolusi industri 4.0 yang lebih cepat. Kita dipaksa, suka tidak suka, siap nggak siap, untuk belajar daring misalnya. Ini sudah menyadarkan kita ke depan, pertanyaannya, apakah kita masih memerlukan sedemikian banyak infrastruktur fisik? Kalau pembelajaran itu ke depan akan lebih banyak berbasis pada online. Betul bahwa pembelajaran online itu tidak akan menggantikan esensi pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan itu sendiri esensinya kan bertujuan membentuk karakter anak didik. Dan itu tidak bisa digantikan dengan daring, pembelajaran daring. Namun demikian setidaknya pembelajaran daring ini mempercepat diseminasi ataupun delivery bagi delivery dari konten pendidikan itu sendiri. Sehingga memang ke depan dengan hadirnya COVID ini, pendidikan di semua jenjang ini memang perlu ditata kembali. Yang pertama tentu menyangkut masalah ruang kelas. Ruang kelas barangkali nanti akan mengalami perubahan. Dan anak-anak bisa belajar apapun, kapanpun, dimanapun. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, konten pembelajaran juga nanti akan menjadi public domain. Sebab itu diberi kesempatan saya mengatakan penting bagi para guru dan dosen untuk mengembangkan konten-konten pembelajaran. Dan itu di-share. Sehingga tidak lagi model klasikal, siswa datang di kelas diminta menyalin, menghafal, karena anak-anak itu bisa mendapatkan akses bahan pelajaran jauh sebelum datang ke kelas. Jadi ada istilahnya blended learning. Jadi ke depan, coba di slide yang terakhir aja, langsung di blended learning, slide 17. Nah ini Bapak sekalian. Jadi ke depan memang pembelajaran itu akan berubah arahnya ke apa yang disebut dengan blended learning. Jadi teknologi informasi ini akan memungkinkan kita mempercepat delivery, dan yang kedua memperluas akses. Gitu. Kemudian ini akan menjadi alternatif yang baik. Ya. Jadi guru tidak lagi sebagai tanda petik sumber pembelajaran, tetapi harus berganti pada siswa, student center, ya, di mana guru dan ustadz, dosen itu hanya sebagai fasilitator saja. Dan blended learning ini sudah dipraktekkan sebenarnya cukup lama di beberapa negara maju. Jadi saya kira ini yang harus kita tangkap. Marif, ini juga ada di more itu di nama saya ada more diklik muncul nanti di situ. Ya. Jadi Marif saya kira bisa mempelopori ini. Lah monggo nek arep bisa